Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum, bertemu kembali bersama saya Silvi di podcast channel YouTube STH Pasundan Sukabumi ya. Pada segmen kali ini adalah segmen Bincang Kreatif. Nah, bersama siapa? Penasaran? Nanti dulu ya. Nah, mahasiswa itu sebetulnya dihadapkan pada peluang besar untuk memperluas wawasan, kemudian mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga untuk membentuk karakter yang kuat. Tapi lebih dari itu loh ya, bahwa mahasiswa juga ini dibekali kewajiban dalam rangka untuk menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat. Nah, terkait itu semua akan kita bahas di segmen Bincang Kreatif STH Pasundan Sukabumi. Telah hadir bersama saya di studio adalah Muhammad Dhani sebagai Duta Baca Jawa Barat Top 10 ya, dan merupakan mahasiswa berprestasi ini saat ini adalah semester 7 ya? 7, semester betul. 7 Dhani. Silakan Dhani, Sampurasun. Sampurasun Rampes Ibu. Oke, perkenalan dulu dong. Sampurasun, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Dhani, mahasiswa program studi ilmu hukum, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan, saat ini berada pada semester 7. Oke Dhani, langsung aja ya kita pada Mangga. topik pembicaraan kita hari ini. Enggak. Yang saya tanyakan dan Ibu tuh penasaran ya, motivasi apa yang muncul dari diri Dhani dalam meraih prestasi selama ini? Oke, motivasi mungkin banyak hal ya Bu, terutama karena dari SD ngerasa kurang ternotis mungkin ya sama orang-orang itu, kayak tidak terlihat mungkin wujudnya, iya, sehingga ya ketika SMP itu mulailah sering belajar, lumayan rajin belajar, dan alhamdulillah mulai pertama kali di notice dalam hidup itu adalah SMP kelas 1 semester 1. Pada saat itu Dhani dari SD itu gak pernah masuk top 3 ranking, tapi pas di SMP Dhani langsung ranking 1 Wih, Masya semester 1. Allah. Itu full sampai lulus SMP itu ranking 1 semua, kecuali kelas 8 semester 2 sempat ke ranking 3 dulu karena down lah waktu itu gitu. Tapi alhamdulillahnya di akhir semester itu berada pada ranking 1 lagi. Nah, dari situ ngerasa bahwa kayaknya aku udah ternotis, mau gak mau aku harus mempertahankan eksistensi Iya ini dong, gitu. Jadi gitu. kalau aku turun sedikit aja udah pasti eksistensinya hilang. Nah, Iya. gimana cara aku mempertahankan eksistensinya di SMA pun? Alhamdulillahnya waktu pengumuman kayak eligible gitu, karena Dhani kan paket C tapi tetap ada akumulasi nilai satu angkatan. Alhamdulillah juga Dhani posisi pertama, Wih, paling atas itu di mantap. SMA. Nah, dari situ juga kayak ngerasa ketika masuk STH Pasundan juga, oh kenapa tidak aku terus mempertahankan eksistensi iya dong. gitu. Makanya terus-terusan dari semester 1 sampai sekarang, Dhani itu kayaknya pokoknya paling kecil itu B gitu. Nggak boleh kalau sampai C atau D gitu. Benar, Nah, benar. karena Dhani ngerasa bahwa ya dulu tuh gak ternotis, sekarang udah ternotis ya harus pertahankan, maka terus Iya. di-push untuk dapat prestasi-prestasi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dhani. Ore. Oke Dhani, nah sekarang udah ternotis nih kan mulai nih, apalagi sekarang sudah semester 7 kan. Betul. Makna dari berprestasi menurut Dhani, apakah memang sekedar untuk meraih nilai tinggi saja, apakah memang sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri, apakah bagaimana menurut kamu Dan? Makna prestasi ya, bagi Dhani pribadi itu prestasi itu adalah suatu hasil yang didapatkan dari suatu proses. Iya. Walaupun itu gagal, walaupun itu kalah, istilahnya tetap namanya prestasi. Betul. Dhani pun 10 kali kalah, 1 kali menang, 20 kali kalah, 2 kali menang. Nah, Jadi iya. kalah, orang yang nggak tahu tuh Dhani kalahnya sebenarnya 100 kali, 50 kali. Iya. Padahal yang ditampilkan di sosial media ya menang 1, 2. Iya. Padahal kalahnya itu ada ribuan Padahal gitu. proses ya. Tapi tetap bagi Dhani itu namanya prestasi gitu. Karena prestasi itu kan adalah suatu hasil yang didapatkan dari suatu proses atau kerja keras. Iya. Nah, dari tantangan kegagalan yang memang Dhani rasakan dari proses itu, kiranya bagaimana kamu mengatasi dalam menyikapi kegagalan itu? Sehingga semangat kamu tuh terus tumbuh. Bagaimana Dan? Kalau Dani lebih ke mengevaluasi lagi kira-kira apa nih kurangnya gitu, apa nih yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku perbaiki dan apa yang harus aku pertahankan. Iya. Yang kira-kiranya yang jeleknya, yang kurangnya ya terus coba diimprove, diperbaiki, banyak berdiskusi dengan orang-orang yang keren, orang-orang Iya, yang iya. hebat, terus lihat-lihat podcast yang bagus juga untuk memotivasi, terus hindari juga postingan-postingan atau algoritma yang mengarah ke galau gitu nih. Nah, itu kan kadang benar. biasanya kalau dari TikTok galau, Nah, bawaan moodnya bad mood terus gitu. Nah, kalau Dani
followan-followan di TikTok, ada TikTok khusus yang followan-followannya tuh para award-award beasiswa, kemudian para pemenang-pemenang lomba dan lain sebagainya. Jadi dari mereka tuh memicu terus semangat Dani gini. Oh, mereka juga bisa, kenapa aku enggak gitu. Iya, setuju. Dari situ Setuju, sih. setuju. Jadi terus-terus yang bagus dipertahankan, yang jelek ya ditinggalkan dan yang buruk juga dievaluasi untuk Iya. kemudian bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, mantap ya ini sharingnya ya. Nah, kira-kira pasti dong ada pengalaman lah ya. Ada momen khusus. Kiranya momen apa sih? Momen khusus Dani sehingga momen ini bisa mengubah cara pandang kamu dan dalam menata masa depan. Dalam menatap banyak momen mungkin nggak? ya. Banyak ya? Banyak, tapi salah satu yang benar-benar merubah pola pikir aku terhadap masa depan itu adalah ketika salah satunya dinobatkan sebagai duta baca Kabupaten Sukabumi Iya. tahun 2024. Itu kayaknya mulai pertama kali aku ternotis di kampus mungkinnya di Oh, STH iya, Pasundan. Salah satunya adalah karena dinobatkan sebagai duta baca pada saat itu, dan ini ngerasa bahwa dari situ mulai ada tawaran mengisi narasumber, moderator, Iya, MC di iya, beberapa event bahkan di luar kampus gitu, di luar STH Pasundan Sukabumi. Nah, dari situ ngerasa bahwa oh ternyata aku tumbuh di kampus kecil pun istilahnya tetap bisa gede itu kembali ke personal masing-masing. Iya Dan dong. aku pribadi pun berterima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya buat STH Pasundan karena dari kampus ini yang membentuk apa ya kepribadian aku. Iya, iya. Kayak Dani itu bisa nge-MC, bisa nge-moderator karena di sini gitu. Iya, Karena di STH bisa diberikan kewenangan atau keleluasaan kesempatan untuk jadi MC full 3 hari 3 malam ketika kegiatan STH Iya, Cup. benar. Itu juga jadi suatu pelajaran gitu bagi Iya, Dani. Terus jadi moderator juga beberapa kali di event-event di kampus. Jadi pengalaman terbaik ya. Jadi itu juga jadi gimana ya? Jadi suatu pencapaian, jadi Betul. suatu pengalaman gitu sehingga Dani ngerasa bahwa ketika dulu dinobatkan sebagai duta baca, oh ternyata kuliah di STHT bukan hal yang harus aku sesali karena Iya jujur pasti dong. semua orang pun ngerasa kuliah di swasta itu berbeda gitu Iya, iya. dengan di negeri. Nggak deny lah, semua orang pun Iya, pasti ngerasa iya. kayak gitu bahwa di negeri itu top, kayak di kampus-kampus yang di Depok, kampus di Jatinangor, kampus di Bandung, itu pasti kayak orang ngerasa oh keren, dari denger namanya aja keren gitu. Tapi ternyata aku yang di kampus Sukabumi pun yang orang anggap kadang nggak tahu di mana wujudnya gitu, ternyata bisa juga bertumbuh bahkan bisa menyaingi atau menyetarai orang-orang yang Iya. kuliah di kampus top. Banyak loh lulusan-lulusan STH Pasundan ini yang sudah menjadi wah Iya. orang-orang besar, orang-orang hebat ya. Oke. Dani kan sempat jadi volunteer, benar Betul. nggak? Iya. Apa gimana sih pengalamannya, ceritain dong sedikit, seru nggak? Nah itu juga jadi salah satu pengalaman yang merubah pola pikir aku mungkin ya. Nah iya. Itu juga karena kata Dani tadi banyak, makanya nggak terpikir kayaknya semua hal yang Dani lalui dalam hidup itu adalah pelajaran gitu nih. Makanya ya semuanya jadi apa namanya suatu hal yang harus disyukuri gitu. Iya, Salah satunya iya. tadi duta baca dan kuliah di STH. Kalau volunteer, pertama kali tumbuh rasa ingin volunteer itu adalah terdorong salah satunya karena KKN tematik. Kemarin alhamdulillah Oh, ya. ya kepilih juga Alhamdulillah KKN ya ya. itu juga makanya rasa terima kasih kepada STH itu tak terhingga dan entah gak ada akhirnya mungkin ya untuk terima kasih STHT. Alhamdulillah juga kan mewakili STH Pasundan Iya, iya. dalam kegiatan KKN tematik di Berapa lama waktu itu Dan? dari Februari sampai Juni. Wih luar biasa. Full itu benar-benar pengabdian di sana itu di Agrabinta, salah satu kecamatan terujung di Cianjur dan berbatasan langsung dengan laut pantai selatan. Iya iya. Di sana dari programan dan digabung dengan kampus Universitas Nusa Putra Iya. dan juga STISIP Guna Nusantara Cianjur. Kita gabung 3 kampus dan Dani satu-satunya dari STH Pasundan Sukabumi waktu itu. Yang dari kampus lain kan ada teman-temannya istilahnya. Iya, Dan iya. itu waktu itu cuma 1 orang dari STH Pasundan diamanahkan untuk berangkat ke sana untuk melakukan pengabdian dan membawa nama STH serta kota Sukabumi waktu itu. Tapi dari situ kayak tumbuh lah, sering berdiskusi sama anak-anak, Iya. sering oh ternyata kakak ini juga kan pengabdian ya, mengabdi kepada masyarakat. Oh ternyata mengabdi itu ketika anak-anaknya, ketika masyarakatnya tersenyum karena kita tuh jadi suatu kebahagiaan gitu nih. Karena dan itu bikin program di akhir tuh di bulan Juni tanggal 24 Juni, inget banget hari Selasa pokoknya waktu itu. Program besar salah satunya adalah bagi-bagi sembako 50 paket. Iya iya. Kemudian juga kita hitanan massal se-Kecamatan Agrabinta waktu itu. Alhamdulillahnya ketika orang-orang berterima kasih kepada kita, ketika orang-orang benar-benar istilah Sunda nama nganuhunkeun banget Nya, ke nya. kita teh geuning. Jadi suatu kebahagiaan, oh ternyata
seneng ya bisa nyenengin orang gitu nih. Iya dong. Seneng ya bisa nyenengin orang. Jadi kepuasan tersendiri. Ya gitu, teh kepuasan jadinya. tersendiri. Dari situlah kayak, wah aku harus coba nih volunteeran. Nah, pada saat proses KKN itu Dani juga langsung daftar volunteer lain. Alhamdulillahnya di bulan Juli awal itu ada pengumuman bahwa Dani dinyatakan lolos 2 volunteer fully funded, full Wih, gratis. mantap mah. Satu Dani dinyatakan ke Lombok itu full gratis, 2 dinyatakan ke Dieng full juga gratis. Tapi waktu itu pertimbangannya ada waktu yang mepet waktu itu, jadi bentrok. Jadi dua-duanya nggak diambil. Yang Maksudnya diambil salah satu yang diambil waktu itu Dani bener-bener pusing, bingung harus memutuskan mending ke Lombok Galau. mending ke Dieng nih kata Dani teh kemana. Tapi setelah dipertimbangkan ulang, dikaji ulang, kayaknya Dani ambil yang ke Dieng aja gitu Oh, waktu itu iya, karena padahnya hal yang dipertimbangkan lah waktu itu. Padahal Dani ambil ke Dieng dan alhamdulillahnya ketika di Dieng juga sama halnya dengan di KKN, ketika menciptakan senyum dan kebahagiaan bagi anak-anak di sana tuh jadi kebahagiaan juga buat Dani. Berapa hari waktu itu? Di Dieng itu 7 hari. Oh, 7 8 hari, 7 malam. Seminggu. Oh iya, semingguan lah ya. Pokoknya total dari perjalanan Sukabumi Dieng karena ke Jogja dulu waktu itu sekitar 10 hari lah. Nambah relasi iya. Nambah kan? relasi, Nambah iya, pengalaman, betul, iya. Wah, pengalaman. itu pengalaman berharga banget buat kamu Dan ya. Karena teman-teman dari berbagai provinsi juga kan, ada Oh, dari iya, Sulawesi, Bali, Oh, seluruh Kalimantan, Indonesia ya? Bengkulu, iya dari seluruh Indonesia semuanya itu. Dan alhamdulillahnya Dani diamanahkan sebagai ketua tim volunteernya Wih, waktu mantap. itu. Dari Jawa Barat itu cuma 2 orang waktu itu, satu Iya, dari iya, Sukabumi, iya. Dani, satu lagi dari Bandung. Luar Alhamdulillah. biasa sekali prestasinya ya Sobat Hukum ya. Nah coba Dan, menurut kamu peran penting mahasiswa berprestasi dalam membangun perubahan sosial di lingkungan seperti apa menurut kamu Dan? Menurut Dani penting banget ya, terutama mereka tuh harus jadi icon, harus Iya, jadi istilahnya brand ambassador mungkin ya. Apalagi Dani sekarang juga kan diamanahkan sebagai duta kampus. Jadi nggak hanya pegang selempang kemudian lenggak-lenggok kiri kanan gitu, tapi Iya. juga peran sentral atau peran penting dari duta kampus itu adalah memotivasi Iya. anak-anak dan juga orang-orang sekitar atau warga kampus lah, keluarga mahasiswa gitu. Nah, kalau menurut Dani, peran penting mahasiswa berprestasi itu adalah tadi untuk memotivasi, untuk menumbuhkan rasa semangat. Dani pribadi, salah satu yang memantik Dani bisa maju ke Duta Baca itu adalah Teh Elisa, yang sekarang udah Oh lulus. iya, Ya. udah Dulu lulus. lihat beliau ketika dinobatkan sebagai Duta Baca Jawa Barat terinovatif tahun 2023. Dani ngucapin beliau kayak di hati pun ngeretek bahasa Sunda nama. Ngeretek. Kayaknya suatu hari aku bisa gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya 2023 Elisa sebagai Duta Baca Jawa Barat, 2025 Dani bisa juga sebagai Duta Baca Jawa Barat. Nah, artinya Elisa sebagai mahasiswa STH Pasundan yang Dani pribadi anggap sebagai salah satu mahasiswi berprestasi, dia punya peran walaupun nggak banyak omong, walaupun nggak banyak bicara, tapi prestasinya terus dia tampilkan, terus dia itu kan lama-kelamaan juga menumbuhkan rasa semangat orang lain, salah satunya Dani. Jadi yang memicu, ya menghanyutkan ya nih. diam nggak banyak omong tapi punya peran penting Iya. dalam menumbuhkan karir orang lain. Iya, Salah satunya iya, Dani iya. gitu. Dani pun melihat Teh Elisa itu kayak bisa gak ya suatu hari ngomong di depan kayak Teh Elisa? Bisa gak ya suatu hari bisa maju sebagai Duta Baca Jawa Barat kayak Teh Elisa? Teh Elisa itu salah satu cutting yang menurut Dani memotivasi lah, walaupun dia nggak secara langsung Dani semangat ya, Dani harus kayak gini, walaupun nggak secara gitu, tapi peran dia di kampus itu terlihat sangat wow gitu. Iya, iya. Bagus lah, Masya Allah gitu buat Dani pribadi. Oh, Teh Elisa hatur nuhun saur Dani. Hatur nuhun pisan ini mah. Dani kan setuju nggak? Meskipun kamu banyak kegiatan di luar, ya meskipun organisasi ada lah ya. Betul, betul. Tapi kan akademik nomor satu dong. Iya, Ya, pasti itu mah. akademik nomor satu. Bagaimana Dani memadukan antara prestasi akademik dan kehidupan sosial bagi prestasi kamu di luar agar tetap seimbang? Dani lebih menyusun skala prioritas dulu. Dani itu pokoknya tadi kata ibu akademik itu nomor satu. Iya. Mau gak mau Dani pribadi kayak menekan ke diri sendiri, IPK itu gak boleh kecil, IPK Iya. gak boleh turun. Minimal per semester tuh naik 1 atau 2 angka gitu. Pokoknya gak boleh turun. Jadi ketika UTS UAS, Dani itu tipe yang gak bisa diganggu sama siapapun. Kudu semedinya. Semedi, betul, itu semedi kayak kalau apalagi pas UAS tuh bagi Dani pertempuran. Sampai ke kampus tuh gak mikirin outfit. UAS tuh pokoknya seadanya, yang penting kemeja, almet, celana bawah rapih gitu nih. Iya, iya, iya. Nggak sampai yang kayak daily hari-hari biasa harus outfit of the day gitu. Kalau UAS Dani bener-bener yang penting otak dulu terisi sama materi Iya. dan paham pada apa yang sudah dipelajari selama 1 semester Iya. gitu. Nah, kalau apa namanya tadi tuh akademik UAS tuh nelpon sebenarnya gak diangkat, WhatsApp semua diarsipkan, Instagram gak buka Instagram. Benar-benar semedi. Bener-bener ya, semedi karena UAS tuh pagi Dani
tadi pertempuran Iya kan. emang. Penentuan nilai terbaik atau tidak misalkan kan diuji Iya. dalam itu apakah kita mampu atau paham atas materi yang sudah disampaikan ya Iya, pasti pada saat setuju. UAS. Dan alhamdulillahnya juga teman-teman sekelas, teman-teman circle terutama rekan-rekan tim Seha yang keren, Tim Seha. keren banget karena ketika UAS UTS kita tuh bener-bener bareng-bareng nyusun kisi-kisi kira-kira apa nih yang Bukan bakal nyusun keluar. contekan, Pak. Bukan, Nyusun kita mau nyusun kisi-kisi kayak ya. misalkan kira-kira dari Dani ini menurut pendapat Dani ini soal-soal yang bakal keluar. Iya. Menurut pendapat si Intan ini. Menurut Iya, pendapat iya. Aul ini, Astra dan sebagainya. Mereka berpendapat masing-masing kira-kira ini nih yang bakal keluar gitu. Kita himpun, kita jawab bareng-bareng, bahkan dalam beberapa waktu kita diskusi bareng di Zoom atau Google Meet. Oh, Kita mantap. bener-bener minus seminggu atau malam harinya itu kita Google Meet buat bedah soal semua. Iya, Kira-kira iya, siapa yang paham banget sama materi ini sok jelaskan. Iya, iya. Kalau Dani paham materi ini Dani menjelaskan. Kalau Naomi paham ini menjelaskan. Kalau Yola paham ini menjelaskan. Jadi masing-masing kalau paham atas suatu materi ya jelaskan sok. Kalau nggak di Google Meet nanti di VN juga harus dijelaskan. Jadi benar-benar kita tuh kerjasama bareng-bareng guyub lah gitu. Tapi Iya, guyub benar. sama orang-orang yang mau guyub aja. Iya, gitu. iya. Kayaknya ada IG-nya, kayaknya tim Seha ini. Ada Instagramnya karena di Instagram itu diperlihatkan aktivitas kita kalau ketika contohnya Aldi ketika menjadi wakil 2 Iya, Jejaka benar. Kota Sukabumi kita Iya, ucapin. iya, Jadi iya. benar-benar di situ tuh Instagram yang buat mengapresiasi orang-orang tim Seha. Tapi bukan berarti kita nge-circle itu aja. Ini hanya orang-orang yang mau mau belajar bareng, mau diskusi bareng. Ya ayo siapapun itu tidak Iya, membatasi. soalnya saya sebetulnya ya Dan ya, diam-diam saya memperhatikan kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar nih. Termasuk, wah mantap ini tim Seha, saya bilang ininya kolaborasi dan istilahnya saling support, saling memotivasi teh bener ya. Dalam hal Alhamdulillah. positif tentunya kan ya. Betul. Seperti itu. Oke Dani, kira-kira terakhir nih sebelum kita tutup, kamu punya saran nggak atau pesan untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang memang tadi sebetulnya ingin meraih prestasi, tapi masih merasa kesulitan, bagaimana tuh? Menurut Dani, cobalah sih, jangan sampai ketidakpercayaan diri itu menghalangi prestasi kita dan kemajuan kita. Gini, jujur Dani pribadi, di awal-awal yang bikin malu ketika mau ikut volunteer atau lomba itu pasang Twibbon di Instagram. Karena kayak, misalkan saya siap menjadi volunteer di Yogyakarta, misalkan, Iya, diposting ke Instagram, ketika kita tidak lolos kan jadi malu, misalkan. Tapi sekarang Dani mikirin, malu mah nomor 2, malu mah Iya, nomor 5, yang penting mah kita coba dulu gini. Lagian orang juga tidak akan terlalu memikirkan urusan kita gitu. Benar. Orang juga punya kesibukannya masing-masing. Iya. Nah itu rasa malu itu dihilangkan, rasa malu, rasa rasa gimana ya, deg-degan, takut nggak kepilih, takut gimana ya udah nanti aja Jangan ngangke pesimis aja. lah Nah jangan istilahnya pesimis, ya, kita terus optimis aja gitu. Optimis. Terus kayak misalkan nggak punya pengalaman ya sok coba aja ciptakan pengalaman itu. Kalau kita terus-terusan kayak aku mah nggak punya pengalaman, aku mah nggak punya pengalaman. Ya Ya kapan iya. mau punya kalau tidak Iya, diciptakan? benar. Pengalaman kan diciptakan, tidak ujug-ujug misalkan dari wangsit terbit satu malam punya pengalaman. Semuanya juga harus diciptakan, harus diada-adakan istilahnya Iya, pengalaman iya, itu. iya. Termasuk juga alhamdulillahnya salah satu teman Dani si Intan kan kemarin jadi Oh, Duta benar, Pemuda tuh. Duta Pemuda kayaknya Betul. harus diundang nih ke sini. Diundang nanti Kayak Intan kayaknya. Niswatun, kan? Intan tuh ya Niswatun juga. Intan tuh bener-bener kayak yang sama Dani tuh bareng-bareng di-push banget kayak kita gak boleh malu buat pasang Twibbon, kita bareng pasang Twibbon. Kita gak boleh malu daftar Duta Pemuda, kita bareng Kayaknya daftar Intan Duta lagi Pemuda. masa ini ya sekarang ya. Ya, Intan sekarang alhamdulillahnya lagi lagi maunya mungkin ya, benar, lagi proses dia untuk terus bertumbuh dan berkembang dan Iya. mudah-mudahan ya kedepannya bisa bareng-bareng berproses dan bisa punya track record yang baik lah, baik Benar. untuk di CV maupun untuk di Instagram dan LinkedIn mungkin ya nanti Iya, kalau di benar, masa depan. LinkedIn. Memang kita tuh di STH Pasundan, mahasiswa semua di STH Pasundan itu ada satu keluarga ya. Jadi Betul. memang harus saling support, saling motivasi. Ketika ada temennya yang melehoy nih semangatnya ya harus kita terus motivasi, saling support Iya, ya. betul, iya, Jangan iya. sampai kita membiarkan teman ya istilahnya salah jalan ya, salah arah begitu ya. Iya, iya. Jadi kesimpulannya jangan takut untuk mencoba, benar gak? Betul. Ya, jangan takut untuk mencoba karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah pelajaran terbaik agar kita bisa termotivasi terus untuk bagaimana memikirkan caranya untuk meraih Iya, prestasi
meraih kemajuan ke depannya. Oke, Dani, luar biasa ini sharingnya ya. Iya. Terima kasih Dani atas waktunya. Dengan ya. senang hati. Selamat dan sukses saya ucapkan sekali lagi atas Hatur nuhun. gelar barunya menjadi Duta Baca Jawa Barat. Ya. Alhamdulillah. Semangat terus Dani dalam meraih prestasi, meskipun nanti sudah lulus dari STH ini, jangan pernah melupakan alma mater ya. Justru kita harus terus menumbuhkan dan mengembangkan alma mater kita ya. Siap. Oke. Pokoknya terima kasih Ibu, terima kasih juga buat semua, terutama orang-orang yang selalu mendukung Dani, mensupport Dani, baik itu dalam bentuk doa, dalam bentuk materi. Di kampus juga banyak banget yang mendukung, dari Tendik, dosen, terutama yang di Perpus, Teh Sarah dan Teh Laisya, itu bener-bener yang nge-push Dani, dan kalau apa-apa Dani pasti cerita ke mereka gitu nih, karena alhamdulillahnya akhir-akhir ini September, Oktober, November itu full padat sama kegiatan, dan kalau ada apa-apa pasti ke Perpus cerita ke mereka, dan mereka cukup terbuka gitu untuk mendengarkan cerita Dani dan keluh kesah. Enak diajak sharing ya. Betul, karena mungkin masih Gen Z apalagi Laisa gitu ya, jadi bisa diajak ngobrol, diajak nongkrong juga gitu. Terima kasih juga buat pokoknya banyak orang lah yang mendukung Dani, yang mensupport terus, terutama teman-teman yang di JBJ juga, Teh Aisyah, Teh Zahra, itu teman-teman yang mensupport lah gitu ya ketika Dani maju sebagai Duta Baca Jawa Barat kemarin. Teman-teman juga ada anak-anak dari Hatoy, ada si Fadli, di Umi Kulsum juga, itu banyak yang mendukung dan mendoakan lah gitu ya, si Devi, Dea juga teman-teman. Pokoknya Dani pun untuk sampai di titik ini tidak merasa bahwa ini pencapaian pribadi gitu. Ini pencapaian diri sendiri, enggak. Tetap ada peran sentral, peran penting dari lingkungan Dani, orang-orang yang ada di sekitar Dani yang mendukung, entah itu mendukung langsung dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk doa. Kan setidaknya lewat story, alhamdulillah budak teh gitu kan. Itu juga bagian daripada dukungan gitu. Jadi alhamdulillah dan terima kasih. Mudah-mudahan juga kalian sehat selalu, sukses selalu, dan jadikan apa yang Dani capai itu sebagai motivasi kalian juga untuk terus maju. Jangan dijadikan iri dengki atau sirik gitu. Mudah-mudahan juga kalian bisa seperti ini dan terus sukses. Setuju Dani. Terakhir dong, ajakan buat masyarakat agar berkuliah di STH Pasundan Sukabumi, apalagi sekarang sudah ada program S2. Ya, buat teman-teman juga yang sekarang lagi sekolah SMA, SMK, MA maupun paket C, aku juga dari paket C, tetap bisa berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, karena STH Pasundan ini kan salah satu kampus terbaik kalau bagi aku di Kota Sukabumi. Karena kampusnya udah lama, dosen-dosennya juga Masya Allah, apalagi di beberapa semester itu ada dosen-dosen khusus yang dari Unpad, dosen-dosen Bandung dari Unpas juga, itu dosen-dosen yang keren menurut aku, dan gimana ya, materi yang mereka sampaikan juga sangat Masya Allah, apalagi dosen-dosen ibu juga dosen kami juga mata kuliah ibu itu mantep banget guys, sampai pernah UAS itu kita 8 halaman full nulis karena harus menganalisis suatu kasus. Dan itu bukan suatu hal yang harus kita sesali atau harus diihda gitu, bukan harus gitu, tapi justru pemicu semangat. Ini baru UAS, gimana kalau misalkan kerja nanti kalau disuruh nulis 20 halaman, masa kita mau melehoy kata ibu tadi. Benar ya, jangan sampai melehoy. Betul, makanya kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Pasundan juga salah satu program studi hukum terbaik di Sukabumi, bahkan menurut aku kayaknya terbaik deh kalau hukum itu di Sukabumi, karena nggak ada lagi yang khusus di hukum, nggak ada lagi yang dosen-dosennya yang keren-keren di Unpad, apalagi dulu kan dari Mahkamah Agung waktu Bapak Bagirbanan juga kan pernah di sini gitu. Jadi buat teman-teman baik itu yang paket C, yang dari SMA juga, kuliah di STH Pasundan itu salah satu tempat kita untuk bertumbuh dan berkembang, karena dimanapun kita bertumbuh kembali ke pribadi masing-masing. Ada suatu istilah, dimanapun mawar tumbuh wanginya akan tetap sama. Jadi mau mawar itu tumbuh di selokan, tetap aroma mawar. Mau mawar tumbuh di taman juga tetap aroma mawar. Jadi dimanapun mawar tumbuh, aromanya akan tetap sama. Siap. Terima kasih Dani atas Hatur waktunya. nuhun, Terima kasih Ibu. juga kepada Sobat Hukum yang setia mengikuti kami. Nantikan episode-episode selanjutnya dalam podcast Bincang Kreatif STH Pasundan Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.